Halo sobatku, selamat datang di channel Sobat Movie. Tempatnya review film paling asik dan menarik buat sobatku semua. Yang baru gabung, silahkan klik tombol subscribe ya dan nyalakan loncengnya, supaya kalian tidak ketinggalan film-film seru yang Mimin upload. Oke, gak usah berlama-lama lagi, langsung aja kita ke reviewnya. Gasken sob. Hey, oke, sobatku terkeren, terkecil, terbaik, tersemuanya. Kita masih bersama Sobat Movie, channel alur cerita terasik sepanjang masa. Oke, kita lanjut bahas chapter 64. Nggak usah cocot banyak bacot, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Guisa yang sudah membunuh Gui Tudou dan akan melawan Dewa Rulai, dia mengatakan bahwa Asura adalah dewa perang yang tidak terkalahkan dan satria yang lemah harus dimusnahkan. Guisa pun lanjut berkata bahwa saat ini Gui Tudou meskipun berada di peringkat pertama dari kesatria Asura, tapi kekuatannya telah melemah dan dia pantas untuk dibunuh. Guisa pun sekarang mengangkat anak dari Gui Tudou menjadi anaknya. Dengan begitu, dia tidak akan melecehkan nama dari Asura. Dan pada saat ini, Guisa pun akan bersiap untuk melawan Dewa Rulai. Guisa yang telah masuk ke arena pertarungan, dia menganggap bahwa kedatangan Dewa Rulai ke tempat ini adalah sebuah pelecehan dan dia akan membunuh Dewa Rulai. Rakyat Asura kini bersorak atas perilaku yang dilakukan oleh Guisa ini. Kemudian Guisa juga berkata pada Tetua Huji atau istri dari Raja Rahu bahwa ketika Guisa bisa membunuh Dewa Rulai, maka dia akan meminta imbalan untuk melakukan wik-wik dengan Tetua Huji. Sang tetua pun kini hanya memandang datar ke arah Guisa dan menganggapnya bodoh. Sebelum Dewa Rulai memulai pertarungan, dia pun mengangkat tangannya dan melakukan instruksi. Sang dewa mengatakan bahwa pertarungan di arena ini adalah pertarungan yang sangat barbar karena mengambil semua hak yang dimiliki oleh rakyat Asura. Guisa pun kini menjadi marah dengan perkataan dari Dewa Rulai. Kemudian Dewa Rulai kini memberikan solusi lain dalam pertarungan ini, yaitu menggunakan salah satu orang sebagai juri, yang kemudian juri itu akan menentukan siapa pemenangnya. Dewa Rulai pun juga berkata pada semua rakyat Asura bahwa di dalam arena pertarungan ini tidak seharusnya menjadi pertarungan yang mematikan. Dewa Rulai pun juga menganggap bahwa rezim Asura saat ini adalah rezim yang brutal. Dan menurut sang dewa, di masa depannya hal ini hanya akan memusnahkan seluruh rakyat Asura. Dan mereka bisa menjadi kuat apabila mereka bisa mentoleransi pada yang lemah. Perkataan dari Dewa Rulai ini membuat seluruh rakyat yang mendengarnya kini menjadi bingung. Tapi menurut Tetua Huji, apa yang dikatakan oleh Dewa Rulai itu adalah sesuatu yang masuk akal. Guisa pun kini mulai berkata pada sang dewa bahwa ini sudah menjadi tradisi Asura dan Dewa Rulai tidak perlu ikut campur dalam aturan tradisi. Dewa Rulai pun kini akan memulai bertarung dengan Guisa. Dia pun mengatakan bahwa sang dewa ini akan menyelamatkan Ketua Huji dari masalah dan dipermalukan, dan sang dewa akan membuat pertarungan ini selesai dengan cepat. Mendengar kata-kata dari Dewa Rulai, Guisa pun kini langsung mengaktifkan jiwa tempur miliknya. Setelah jiwa tempur Guisa aktif, dia pun berkata pada Dewa Rulai bahwa Guisa sudah memahami seberapa kekuatan yang dimiliki oleh sang dewa. Dewa Rulai pun kini memandang ke arah Guisa dan dia berkata dalam hatinya bahwa Guisa ini terlalu percaya diri karena mengaktifkan jiwa tempurnya lebih awal. Tiba-tiba saja Guisa pun kini melesat dengan cepat dan dia sudah berada di hadapan dari Dewa Rulai. Hal ini membuat Dewa Rulai menjadi terkejut dengan kecepatan yang dimiliki oleh Guisa. Guisa pun tidak akan memberikan ampun pada Dewa Rulai karena jika tidak, dia akan menjadi pihak yang merugi karena Dewa Rulai selalu bisa menemukan titik lemah dari musuh yang dia lawan. Guisa pun kini berteriak dan akan mencabik-cabik tubuh Dewa Rulai dengan pisau iblis yang dipegangnya. Dia pun melakukan serangan dengan cepat ke arah sang dewa. Sebelum pisau Guisa mengenai dirinya, kini Guisa sudah terkena tinju dari sang dewa. Hal ini membuat semua rakyat Asura yang melihat pertarungan itu menjadi terkejut. Dan sekarang Dewa Rulai pun akan benar-benar mengalahkan Menteri Guisa. Dewa Rulai pun saat ini menjatuhkan Guisa ke lantai dan dia pun akan melakukan tinjuan keras pada tubuh Guisa ini. Dan benar saja, pukulan yang cukup keras dilayangkan oleh Dewa Rulai pada dada Guisa. Guisa yang menerima pukulan itu pun kemudian mengatakan pada Dewa Rulai bahwa saat ini dia memang sengaja mengalah agar sang dewa bisa memukul tubuhnya. Dan setelah itu,
Guisa pun menancapkan pisau yang ada di tangannya pada tangan Dewa Rulai. Hal ini membuat sang dewa menjadi terkejut dan kemudian menendang Guisa cukup jauh. Tangan kiri dari Dewa Rulai saat ini terluka parah dan mengeluarkan darah cukup banyak. Dewa Rulai pun berkata dalam hati bahwa Guisa terlihat sebagai orang yang cukup barbar, tapi sebenarnya dia adalah orang yang cerdas. Dewa Rulai juga menganggap bahwa pisau yang digunakan untuk menusuk tangannya itu bukanlah pisau yang biasa, karena darah yang keluar dari tangan Dewa Rulai saat ini tidak bisa berhenti. Sambil berusaha untuk berdiri, Guisa pun kali ini tertawa ke arah Dewa Rulai. Dia pun mengatakan bahwa pisau yang dipakainya untuk menusuk Dewa Rulai adalah jenis pisau yang selalu ia gunakan pada lawan yang lebih tangguh, dan pisau itu akan membuat darah lawannya tidak akan berhenti mengalir, dan itu akan terus keluar seperti air terjun. Setelah lawannya lemah karena kehabisan darah, maka Guisa pun akan segera melakukan eksekusi. Guisa pun tiba-tiba mengeluarkan kapak besarnya dan dia akan segera membunuh sang dewa. Sambil berteriak, Guisa pun kini melesat dengan cepat ke arah Dewa Rulai. Pergerakan cepat dari Guisa ini membuat Dewa Rulai menjadi waspada. Tiba-tiba saja Guisa pun sudah muncul di samping Dewa Rulai dan menebaskan kapak besarnya di kepala sang dewa. Tapi Dewa Rulai pun masih bisa menghindari tebasan kapak dari Guisa. Dewa Rulai pun kemudian berkata dalam hati bahwa ini memang kekuatan sebenarnya dari Guisa. Guisa pun tidak mau menyia-nyiakan waktunya. Dia pun terus mengayunkan kapak besar itu pada tubuh sang dewa. Tapi Dewa Rulai masih saja bisa menghindari tebasan kapak dari Guisa. Sambil terus menghindari serangan dari Guisa, Dewa Rulai pun berkata dalam hatinya bahwa dia benar-benar terjebak dalam kondisi seperti ini. Jika hal ini terus berlanjut, maka dia akan kehilangan darah dan akhirnya pingsan. Dan Guisa pun bisa dengan mudah membunuhnya. Guisa masih saja melakukan serangan barbar pada Dewa Rulai yang telah kehilangan darahnya. Dan kini sekumpulan kapak raksasa keluar dari dalam tanah kemudian menyerbu ke arah Dewa Rulai. Seluruh rakyat Asura yang melihat kejadian ini mengatakan bahwa Dewa Rulai akan segera terbelah oleh serangan Guisa. Dan Menteri Huji kali ini juga panik. Tapi tiba-tiba saja Guisa pun dibuat bingung, karena ternyata serangan kapaknya tidak bisa melukai tubuh Dewa Rulai sedikit pun. Karena pada saat ini Dewa Rulai sudah mengaktifkan tubuh emas miliknya. Dalam kondisi seperti ini, Dewa Rulai pun berkata pada Guisa bahwa dia sudah berhasil memojokkan sang dewa. Hingga akhirnya sang dewa harus menunjukkan sisi lainnya dan terpaksa harus menggunakan tubuh emas miliknya. Guisa yang melihat Dewa Rulai dengan tubuh emasnya, dia merasa bahwa kekuatan sang dewa meningkat cukup pesat. Tapi Guisa juga tidak ingin menyerah. Dia pun kemudian melompat dan akan kembali menebaskan kapak itu pada Dewa Rulai. Dewa Rulai yang dari tadi terpejam, dia pun mulai membuka matanya. Dan Guisa juga mulai menebaskan kapak miliknya. Tapi sebelum kapak dari Guisa berhasil mengenai kepala dari Dewa Rulai, saat ini Dewa Rulai pun menahan serangan kapak Guisa ini hanya dengan satu jari miliknya. Hal ini membuat Guisa menjadi terkejut dengan kehebatan Dewa Rulai. Kemudian Dewa Rulai pun berkata pada Guisa, selama ini dia telah menahan kekuatannya, karena jika dia mengeluarkan kekuatan aslinya ini, maka akan terjadi kerusakan yang tidak bisa diperbaiki. Dewa Rulai kemudian menggunakan tubuh budak emas miliknya. Dia pun langsung mengepalkan tinjunya ke arah Guisa. Hal ini membuat Guisa menjadi ketakutan. Dan ternyata tubuh budak emas yang barusan mengepalkan tinjunya ke arah Guisa itu sebenarnya hanya sebuah aura. Karena saat ini tinju yang mengarah ke muka dari Guisa adalah tinju dari tangan biasa Dewa Rulai. Tapi hal itu cukup membuat Guisa menjadi ketakutan. Sampai-sampai dia tidak bisa bergerak. Udara yang keluar dari tinjuan Dewa Rulai, hal ini membuat penonton merasakan angin dahsyat yang menerpa diri mereka. Dan mereka pun banyak yang terpental. Guisa pun hanya diam saja melihat kekuatan asli dari sang dewa. Dewa Rulai pun kemudian berkata pada Guisa bahwa dia telah berhasil menahan kekuatannya dan tidak ingin dikendalikan oleh kekuatan itu. Hal ini membuat Guisa benar-benar tercengang. Dewa Rulai pun kemudian berkata bahwa pertarungan ini telah selesai dan Guisa pun masih saja diam karena ketakutan dengan sang dewa. Semua rakyat Asura kini mengatakan bahwa Dewa Rulai telah mengampuni Guisa. Menteri Huji pun hanya diam saja dan Suma pun mengatakan
bahwa sang dewa ini sangat kuat. Dewa Rule kemudian berkata kepada seluruh rakyat Asura bahwa pertarungan seperti ini hanya akan menimbulkan sebuah pertumpahan darah. Apalagi para kesatria Asura memiliki kebiasaan buruk, yaitu membunuh lawan mereka dan mengambil tengkoraknya sebagai hadiah. Dan menurut sang dewa, hal itu harus diubah dari kebiasaan Asura yang buruk ini. Dewa Rule pun lanjut mengatakan bahwa semua pertarungan bisa dihentikan ketika pemenangnya sudah ditentukan. Karena menurut Dewa Rule, semua kebencian itu bisa diselesaikan dengan cara yang baik. Dewa Rule juga berkata bahwa surga dan Asura itu adalah keluarga dan tidak sepantasnya menganggap satu sama lain menjadi rival dalam sebuah tradisi. Karena generasi Asura saat ini tidak pernah ada yang melihat dewa, dan Dewa Rule menganggap kebencian Asura pada dewa harus segera ditekan. Guisa yang tidak terima dengan perkataan Dewa Rule, dia pun kali ini menjadi marah dan mengatakan bahwa Asura dan surga telah ditakdirkan untuk menjadi musuh sejak zaman dahulu, dan hal ini harus diselesaikan dengan pertarungan sampai mati. Guisa pun kini mengangkat kapaknya dan akan menebaskan kapak itu pada Dewa Rule. Sang dewa pun kali ini menjadi waspada, dan tiba-tiba saja seseorang pun muncul di belakang Guisa yang langsung menghentikan gerakannya, yang ternyata itu adalah Raja Asura Rahu yang mengatakan bahwa Guisa harus menghentikan hal ini karena menurut Raja Rahu, pertarungan ini sudah dimenangkan oleh Dewa Rule dan Guisa tidak boleh menyerangnya kembali. Raja Rahu pun kini mulai berkata bahwa sekarang tidak perlu ada lagi pertarungan. Dewa Rule pun kini mulai memandang datar ke arah Raja Rahu. Kita berpindah ke Kerajaan Kerbau. Pada saat ini, setelah kelompok dari Biksu Tang meninggalkan Kerajaan Kerbau dan berhasil mengalahkan siluman lebah, kerajaan ini pun kembali mendapatkan perdamaian. Tapi kerusakan yang ditinggalkan oleh siluman lebah cukup parah, dan adik New Moren sebagai raja di kerajaan ini menyerahkan semua urusan kota pada Perdana Menteri yang baru. Perdana Menteri pun akan mengurus kota ini sesuai perintah dari adik New Moren. Adik New Moren pun kemudian meminta maaf pada Perdana Menteri atas kelakuannya di masa lalu. Karena mulai sekarang, adik New Moren akan mengubah sikapnya sesuai dengan permintaan dari Sun Wukong, bahwa dia tidak akan menghajar orang sembarangan. Perdana Menteri yang baru pun setuju dengan apa yang akan dilakukan oleh adik New Moren ini. Kemudian adik New Moren pun kini memandang ke arah Perdana Menteri dan meminta Perdana Menteri untuk menjawab jujur. Lalu adik New Moren pun bertanya, apakah dia adalah orang yang sulit? Perdana Menteri yang sudah disuruh jujur oleh adik New Moren, dia pun mengatakan bahwa adik New Moren adalah orang yang ceroboh, keras kepala, tidak rasional, pelupa, dan sombong. Dan yang paling penting adalah adik New Moren tidak pernah bisa mengatur amarahnya. Ketika adik New Moren sudah marah, hal itu membuat kerusakan di mana-mana. Dan tiba-tiba saja, setelah Perdana Menteri berkata dengan jujur, dia pun kali ini ditendang keluar sampai melayang di udara oleh adik New Moren. Keesokan harinya adik New pun kembali memanggil Perdana Menteri, dan dia pun merasa bahwa dirinya sudah berubah. Adik New yang melihat Perdana Menteri terluka, dia pun bertanya siapa yang telah melukaimu. Perdana Menteri pun menjawabnya bahwa dia terluka karena ceroboh. Adik New pun kembali berkata pada Perdana Menteri bahwa dia akan bertanya sesuatu, dan sang Perdana Menteri harus menjawabnya dengan jujur. Dan ternyata pertanyaan itu adalah pertanyaan yang sama dengan hari kemarin, dan Perdana Menteri pun masih memberikan jawaban yang sama. Hal ini kembali membuat Perdana Menteri ditendang oleh adik New Moren hingga keluar dari benteng kerajaan. Di hari-hari berikutnya, kejadian yang sama pun terus berulang. Hal ini membuat sang Perdana Menteri sangat ketakutan dengan adik New Moren dan tidak akan menjawab apapun lagi tentang apa yang ditanyakan oleh adik New Moren. Tiba-tiba saja adik New Moren pun kini melompat dari benteng kerajaan. Hal ini membuat Perdana Menteri menjadi terkejut. Perdana Menteri pun kemudian berteriak bahwa adik New Moren tidak perlu merubah dirinya demi orang lain. Sambil berlari, adik New Moren pun menjawab perkataan dari Perdana Menteri bahwa dia ingin menjadi dirinya sendiri. Jika dia tidak bisa menjadi istri yang lembut dan penyayang, maka dia akan menjadi istri yang galak. Karena menurut adik New Moren, hal itu kedengarannya tidak buruk dan tidak banyak masalah soal itu. Kini adik New pun berlari meninggalkan kerajaannya. Dia pun mengatakan bahwa dia akan segera datang. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Dan kemanakah adik New Moren ini akan pergi? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Koprol Sob.
Tetap stay di channel Sobat Movie dan jangan lupa klik subscribe, like, dan share ke teman-temanmu agar channel ini dapat berkembang dan menghibur kalian semua. See you next tomorrow. Bye-bye.